Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran kenapa aksi terorisme di Indonesia itu terus terjadi. Padahal kan sudah ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Begitu juga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau bencana oke lah, itu atas kehendak Allah. Dengan ujian kepada siapapun bisa teruji. Tapi yang hari ini saya mau katakan, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi setiap aksi terorisme itu BNPT harus turun tangan untuk melakukan observasi, penelitian dan macam-macam. Dan penanggulangan yang dilakukan BNPT adalah terhadap mantan-mantan napi saat ini, dan juga saya ikut dalam pembinaan. Jadi nggak selesai-selesai. Saya pun belum diselesaikan, belum finishing. Kapan diselesaikan saya pun nggak tahu. Nah, hari ini banyak sekali aksi-aksi terorisme itu terjadi terus kembali dan terus terjadi. Kita ibaratkan dalam hal medis, dulu sebelum ditemukan alternatif untuk solusi orang-orang yang menderita penyakit jantung atau dengan istilah sekarang pasang ring, itu dulu nggak begitu banyak orang sakit jantung, tapi saat ini makin banyak orang sakit jantung. Jadi begitu juga dengan adanya BNPT, bertambah juga terorisme. Ada apa ini? Apa salah BNPT? Apa salah terorisme? Nah, kita kaji bersama-sama. Hari ini pribadi saya, kenapa terjadi terorisme saat ini Indonesia? Itu salah satu kealpaan ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim terlibat aktif dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mempersempit ruang gerak para terorisme tersebut untuk melakukan aksi ekstremis, terutama teror atau bom bunuh diri yang mengajak keluarga, anak-anak, istri, dan yang lainnya. Jadi saya bukan penasaran, saya salah satu pemain di antara kelompok-kelompok terorisme di Indonesia, dan saya sudah mengevaluasi semuanya. Apa yang saya lakukan selama ini, kalau itu memang salah menurut Al-Quran dan Sunnah, saya bertobat karena Allah. Jadi hari ini saya tidak menjustifikasi pihak yang lain, itu bukan tugas saya. Tapi hari ini saya bukan testimoni, saya ingin menjelaskan bahwasanya perubahan yang saya lakukan ini bukan tiba-tiba. Saya dari hasil konsultasi dengan Ali Imron, Ustaz Ali Imron, Bom Bali 1, dan saya konsultasi dengan ustaz-ustaz lain, dengan tokoh masyarakat dan dengan ulama. Hari ini kenapa terjadi dalam dunia dakwah Islam terjadi satu sama lain saling menyalahkan. Saya tidak membahas tentang Jakarta sana, Pulau Jawa sana atau di Indonesia, tapi saya membahas tentang di Aceh. Munculnya dakwah, satu sama lain saling menuduh sesat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Karena apa? Karena ulama tidak terlibat dalam saya. Alpanya ulama dalam menjelaskan fikul dakwah dan fikul jihad. Hari ini tidak ada penjelasan yang detail bagaimana dalam dunia pendidikan hari ini bagaimana fikul dakwah dan fikul jihad. Tatkala fikul dakwah tidak jelas, fikul jihad nggak jelas, akhirnya terjadi penyimpangan dalam dakwah dan terjadi penyimpangan dalam jihad. Jadi harapan saya hari ini stakeholder yang ada di Aceh harus terlibat dalam masalah ini. Peran penting ulama sangat penting dalam hal mencari solusi terhadap masyarakat. Jadi kalau hari ini kita tidak melibatkan ulama, tokoh masyarakat, apapun bisa terjadi. Konflik antar suku, konflik antar pemuka agama itu bisa terjadi. Jadi harapan saya pemerintah harus benar-benar terlibat dan turun ke lapangan dan melibatkan ulama dan tokoh masyarakat. Yang pertama dalam hal dakwah dan jihad. Hari ini karena jihad tidak ada yang menjelaskan bagaimana fikul jihad yang sebenarnya, maka inilah yang terjadi. Terjadi paham ekstremis dan penyerangan terorisme yang terjadi di Indonesia umumnya, khususnya di Aceh. Allahu a'lam. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menyokan tungku imong lumata yang panjang kau le yang kau dua. Menyokan tungku cik peti gulu
Daripada mati di rumah inang bahli mengenang senjata kafir, daripada mati di atas dalam bahli dalam seperang cahit meguli. Nyan jihad zaman. Tapi menyajino penduduk penjajahan pendudukan hanali. Jadi yo baik sampai tayo perang saudara. Baik sampai tayo perang saudara. Berarti akhir kalam lo lu pegah pantang pedang pelikut sarung, pantang rencung pelikut mata, pantang urung teteah kaum, pantang hukum di perapta. Jadi hukum ada jalur raw, baik mu perapta. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.